dasarnya itu sedikit aja yang saya akan ingatkan. Intinya adalah kalian harus lebih banyak belajar tinggi gitu ya. Maksudnya apalagi dengan online seperti ini, kalian harus lebih banyak belajar sendiri. Kayak Microsoft Office Word itu kan terdapat beberapa kegunaan, fungsi, dan lain sebagainya. Nah, di LMS sudah saya share modul. Kalian sudah bisa download semuanya kan? Ada yang belum dapat modulnya? Belum, Bu. Apa pada belum? Belum, Ibu. Ya, sekarang kalian bisa buka LMS, e-learning ya. Kalian bisa buka e-learning. Di situ coba saya share. Yang modul praktikum, bukan, Bu? Tuh, ini ada ya. Saya share screen nih di sini. Barusan ada yang masuk siapa? Nah, di sini nih di mata kuliah aplikasi perkantoran ini ada materi nih ya. Ini kan minggu lalu. Nah, ini ada modul praktikum. Jadi enggak filenya yang langsung saya masukkan ke sini, tapi saya kasih link ini nanti akan terhubung ke Google Drive. Kalian klik aja langsung. Nah, di sini ada modul dari mulai Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi ada 3 modul. Ini modul dari praktikum universitas. Pada dasarnya adalah saya kasih lihat satu dulu ya. Jelas segini. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Ya, sok teman-teman download modulnya. Ketiga modul itu download. Ini sebagai dasar kalian belajar mata kuliah aplikasi perkantoran Microsoft Office ini gitu. Jadi di sini udah lengkap dari mulai kalau misalkan yang lupa nih, udah lama banget nggak pakai Word, harus dasar banget gitu ya, yang kalian harus nggak ngerti banget, itu kalian bisa dari awal mengikuti tahapan-tahapan yang ada di modul ini. Di sini dijelaskan dari mulai belajar modul ini tuh tujuannya untuk apa, kemudian Microsoft Office itu apa, bagaimana Microsoft Office bekerja, kemudian mengoperasikan Microsoft Office Word dari mulai kita ngeklik apa nih buat muncul Word, seperti itu ya. Kemudian membuat sebuah dokumen baru, menyimpan, membuka kembali, dan lain sebagainya. Di sini udah cukup jelas, dan saya tidak akan menjelaskan yang itu. Setuju nggak? Ya, jadi untuk dasar-dasarnya teman-teman silakan baca modul itu. Mungkin saya akan memaparkan muncul lagi. Nah, di sini saya akan memaparkan langsung ke praktikum gitu. Di sini juga udah jelas ada beberapa latihan. Nah, latihannya itu untuk mempelancar kalian bisa coba semua latihan yang ada di modul ini. Nah, kemudian di sini dari mulai mengetik struktur tombol pada keyboard. Kan kalau mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer udah pastilah harus mengetik dengan 10 jari ya, enggak 11 jari. Di sini ada penjelasannya bagaimana mengetik dengan posisi tangan seperti apa. Kalian bisa pelajari ini. Kemudian di sini ada juga latihan-latihannya, dari mulai latihan bagaimana mengetik 10 jari, kemudian latihan mengetik yang page setup, paragraf, tabulasi dan indentasi, kemudian mengatur jenis ukuran dan font, huruf, dan lain sebagainya. Di sini udah jelas. Nah, pertanyaannya saya bakal tanya ke teman-teman, ini harus saya jelasin dan praktekkan atau kalian bisa baca dan coba sendiri? Karena di sini udah pada jelas gitu. Saya bakal mempraktekkan, tapi mungkin tidak by modul gitu. Jadi nanti saya langsung buka Word, kemudian saya jelaskan icon-icon yang ada di Microsoft Word. Seperti itu aja ya.
Iya Bu. Gimana? Iya Bu. Oke. Iya Ya. Bu, gitu aja Bu. Yang pertama, untuk membuka Microsoft Office Word, kalian bisa klik start di sini ya, klik start. Kemudian kalian bisa cari di sini di search misalkan Office Word. Nah, di sini udah muncul kan ya. Kemudian kalian klik. Nah, di sini udah langsung kebuka kan karena sebelumnya saya buka. Coba saya pause dulu. Nih, ulangi Word. Nah, dia masuk. Nah, muncul kan di sini ada blank dokumen, kemudian ada template-template yang bisa kita gunakan. Nah, untuk membuat suatu file baru, kita bisa pilih klik blank dokumen, sehingga dia muncul blank dokumen. Mungkin tampilan Word saya dengan tampilan Word teman-teman itu ada perbedaan ya, karena Word itu sampai sekarang ada di Office itu paling baru itu Office 2019. Nah, kebetulan yang saya gunakan ini adalah Microsoft Office 2019. Kalau yang teman-teman gunakan Microsoft Office berapa? Ada yang masih 2019. ya, ada yang masih 2010. 13 Bu. 13, oke. Masih ada nggak yang Office 2010? Nggak tahu Bu. Masih Bu. Ya, mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh ya, hanya perbedaan tampilan dan beberapa menu aja yang berbeda di dalamnya gitu. Intinya pada dasarnya sama, semua sama. Perbedaannya mungkin pada saat kita membuat dokumen di Microsoft Office 2019, kemudian dokumen tersebut kita buka di Microsoft Office yang lebih bawah, itu biasanya suka agak berantakan tampilannya, suka berantakan kayak di kita tampilnya kayak gimana di Microsoft Office 2010 apalagi gitu ya, pasti akan berantakan kayak spasinya, kemudian penempatan gambarnya dan lain sebagainya. Udah pernah ngalamin kayak gitu? Sudah Ada yang ada yang pernah ngalamin ya, intinya seperti itu. Jadi kalau kalian pakai 2010, 2013, 2017, 2019 itu nggak apa-apa, sama aja. Yang penting di laptop dan PC kalian itu ada Microsoft Office. Oke, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah menu-menu yang ada di Microsoft Office Word. Yang pertama ini ada menu file. Menu file ini untuk kita membuka dokumen baru, kemudian membuat dokumen baru, kemudian menyimpan dokumen, kemudian print, share, export, dan lain sebagainya. Ini menu file ini. Jadi ketika kita biasakan, ketika kita akan mengerjakan sesuatu, mau itu tugas ataupun UTS, bahkan UAS, meskipun ini masih kosong, kita harus simpan terlebih dahulu. Misalkan di sini saya klik save. Ada yang tahu perbedaannya save dan save as? Mana jawabannya ya? Ada yang tahu perbedaan save dan save as? Ini Bu. Siapa yang mau jawab? Kalau save asma di ini Bu apa? Nge-save-nya ditentuin di folder mana gitu. Kalau save doang mah di folder itu, di folder sebelumnya. Ada lagi jawaban yang lain? Thank you. Izin menjawab Bu. Ya. Untuk save itu untuk file yang baru, untuk save as itu biasanya setelah mengedit file gitu ingin di save dengan nama yang berbeda gitu. Jadi menggunakannya save as biar file sebelumnya tidak tertimpa Bu. Betul. Nah, yang perbedaan penyimpanan folder itu tidak membedakan antara save dan save as. Tapi yang jawaban Randy tadi itu betul. Jadi save ini biasanya ketika kita membuat sebuah file baru, mana ya tadi Bu? Nah di sini, ketika kita membuat sebuah file baru, ini file baru kita gitu, kita simpan dengan save. Nah, penentuan folder itu tidak berpengaruh pada save atau save as karena sama aja, dia di sini dipilih mau disimpannya di mana. Misalkan saya simpan di download, misalkan ya, contoh di sini
praktek PL perkantoran. Kemudian kita save. Nah, itu save ya, jadi dokumen baru kita. Nah, ketika misalkan di sini sudah ada banyak dokumen, misalkan di sini adalah praktek aplikasi perkantoran kalian, sudah banyak nih, sudah berlembar-lembar. Kemudian kalian ingin melakukan pengeditan tanpa harus menghilangkan file sebelumnya gitu. File aplikasi perkantoran ini dengan yang udah kalian kerjain kalian masih ragu gitu antara ini dirubah nggak ya, tapi nanti kalau dirubah yang sebelumnya hilang dong. Nah, ya biar yang sebelumnya nggak hilang, itu kalian bisa lakukan save as. Save as dengan misalkan nyimpennya di download lagi, ada perubahan di sini praktek aplikasi perkantoran 1 misalkan, karena tadi yang sebelumnya itu kan, atau enggak praktek aplikasi perkantoran baru misalkan yang itu. Nah, itu kita klik save as, nanti namanya baru, file sebelumnya itu tidak hilang gitu. File sebelumnya yang sudah kalian kerjakan di sini nih, ini nggak hilang gitu. Nah, itu perbedaannya antara save dan save as. Sampai sini dapat dipahami? Ya, Bu. Nah, kemudian ketika kalian sudah mengetik sebuah dokumen, misalkan ya udah kalian ketik banyak, misalkan ya, jangan lupa meskipun baru cuma 1 paragraf, Maya Destriani, kalian save. Nih, kalian bisa klik save, Ctrl S atau klik button save di sini. Jadi, setiap yang sudah kalian kerjakan itu kalian simpan, jangan sampai nanti tiba-tiba kalau pakai komputer tiba-tiba mati lampu, file kalian yang udah kalian kerjain karena kalian belum simpan, akhirnya dia hilang kan, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan laptop tiba-tiba ada trouble, misalkan kalian belum di save, yang udah kalian kerjakan kan sia-sia, seperti itu ya. Jadi biasakan setiap sudah mengerjakan sesedikit apapun kalian langsung save. Nah, jangan sampai ketika kalian nggak ada perubahan, maksudnya kalian tuh maksudnya tuh masih mau nge-save di praktek aplikasi perkantoran, tapi kalian kliknya save as. Nah, itu jangan sampai kejadian kayak gitu ya, karena kalau save as itu nanti kan dia filenya baru lagi kayak gitu. Nggak harus gitu kan, kecuali ada file yang kalian mau buat duplikat untuk perbedaan pengerjaan kalian, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan udah ngerjain mah langsung save aja gitu. Oke, sampai sini dapat dipahami? Iya, Bu. Oke, selanjutnya di sini ada menu home. Menu home ini dimulai dari clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Di sini pemilihan jenis huruf, warna huruf, kemudian besar kecil huruf, tebal huruf, garis bawah, miring, ini ada di font ya. Jadi kalian bisa atur, misalkan font yang akan kalian buat itu menggunakan font Calibri, yang umumnya itu adalah Calibri dan Times New Roman ya, dengan size-nya 11 atau 12, dan untuk judul itu 14. Nah, dibiasakan ketika kalian memiliki sebuah tugas, misalkan pembuatan makalah pendidikan Pancasila misalkan ya. Nah, ini harus disesuaikan, jadi jangan seenaknya untuk fontnya itu misalkan kalian pilihnya yang biar bagus Algerian misalkan. Nah, misalkan biar bagus kayak gini, kan enggak ya, ini harus disesuaikan dengan aturan umumnya gitu. Aturan umum pembuatan makalah ada di mana, Bu? Bisa kalian cek di internet, banyak aturan umum pembuatan makalah, dari mulai misalkan spasi yang harus kalian gunakan berapa, font yang harus font untuk isi itu berapa, kemudian font untuk judul itu berapa. Nah, itu kalian bisa search di internet. Misalkan di sini ada judul bab 1 misalkan. Kemudian di sininya ada pendahuluan. Nah, kemudian di sini kan fontnya harus misalkan Calibri. Bab 1-nya ini, karena ini adalah sebuah judul, kalian bisa buat besar dan hitam, seperti itu. Nah, ini karena misalkan dia sebuah submenu,
boleh masih sama dengan isi atau boleh juga 12 seperti itu. Nah ini untuk aturan kayak gitu kalian bisa searching di internet, atau nanti misalkan pada saat kalian skripsi itu ada aturannya Pon, dari mulai judul, halaman dan lain sebagainya. Nah di minggu depan insya Allah atau minggu depannya lagi itu kita bikin gimana cara daftar isi secara otomatis. Jadi nggak harus kalian daftar isi titik-titik kayak gitu. Masih ada yang menggunakan metode itu? Masih ada yang menggunakan daftar isi dengan penomoran yang manual. Misalkan pendahuluan ini ada di nomor 3, kalian tulis pendahuluan titik-titik 3. Masih ada yang pakai kayak gitu? Atau udah pakai tabel of content? Ada yang udah pakai tabel of content? Ada, oke. Berarti mantap tuh yang udah pakai tabel of content. Kalau yang masih manual, next minggu depan atau minggu depannya lagi, nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Oke, selanjutnya, ini kan tadi menu Pon ya, dia ada jenis huruf, ukuran, ada tebal, garis miring, underline, kemudian ini kalau misalkan akan dikasih garis, lalu di sini untuk kapit awal, untuk jenis hurufnya gitu ya, mau kapital atau sebagainya bisa klik ini. Untuk warna ada, untuk latar dan lain sebagainya ini ada di font. Selanjutnya untuk paragraf. Nah paragraf ini untuk menu yang ini itu ada yang disebut dengan buletin. Ini buletin tuh dia pakai karakter. Untuk poin-poin yang menggunakan karakter. Kemudian ada numbering itu bisa menggunakan angka, Romawi atau huruf. Lalu di sini ada penomoran current list. Jadi misalkan dari 1 ke A ke I, contohnya kayak gini, atau bisa juga pakai buletin dari poin yang pertama ini misalkan menggunakan simbol ini, selanjutnya perbedaan simbol gitu, itu bisa kita pakai current list. Kemudian ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Biasakan ketika membuat sebuah makalah itu isinya harus rata kiri kanan. Jangan sampai anak mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer membuat sebuah makalah ternyata penulisannya pun di rata kiri, jadi kanannya tuh berantakan. Oke? Jadi biasakan isinya itu di rata kiri kanan. Kemudian di sini ada line and paragraph spacing. Biasanya ini untuk spasi kalian itu bisa diatur dari mulai 1, 1,5, 1,5, 1,15, 2,0, 2,5. Ini kan penspasian. Kalian bisa atur. Misalkan di sini pendahuluan saya Destriani aplikasi perkantoran. Nah, misalkan di sini kalian bisa atur di sini spasinya berapa. Di modul tadi itu ada latihan-latihan yang sudah ditentukan dari mulai font yang harus kalian gunakan tuh apa, kemudian size-nya berapa, dan spasinya berapa, seperti itu. Nah di sini misalkan spasinya kita pakai 1. Ini spasi 1, tapi kenapa masih ada jarak? Maksudnya jaraknya masih jauh antara paragraf 1 ke paragraf lainnya. Ini karena kita bisa lihat di klik di spasi ini, kita klik line spacing option-nya. Nah, di sini karena setelah spasi ini ada jarak 8 pt. Kalau misalkan kita nggak akan mau kasih jarak sejauh itu, ya kita tinggal edit aja di sininya. Di 0 pt kan, before after-nya di 0 kan, sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi dia saling berdekatan. Oke? Jadi disesuaikan, nanti misalkan ada tugas yang harus kalian kerjakan, buat mirip seperti ini, gimana caranya mirip seperti ini. Dari mulai misalkan ininya berdekatan, padahal saya udah kasih spasinya 1 gitu, tapi kenapa berjauhan masih kayak tadi. Berarti kalian harus cek di line spacing optionnya, before afternya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ditanyakan sampai sini? Gak jelas, Bu. Dapat dipahami? Dapat. Oke, lanjut ya.
Nah, selanjutnya di sini ada style. Style ini dari mulai normal, no spacing, heading 1, heading 2. Nah, heading 1, heading 2, heading 3 ini akan berhubungan dengan nanti daftar isi. Otomatis jadi akan dilewat dulu selama saya, nanti kita jelaskan di pas bagian daftar isi. Kemudian di menu insert yang namanya insert itu kita memasukkan sesuatu ke dokumen kita. Dari mulai misalkan kita mau nambahin tabel, picture, shape, icon, chart art, smart art, screenshot, dan lain sebagainya itu ada di insert. Dan juga komen, header, footer. Udah tahu kan header, footer, page number itu buat apa? Buat halaman ya. Kemudian di teks ini kita bisa gunakan text box, drop art, kemudian word art, dan lain sebagainya. Dan di simbol ada equivalent simbol. Nanti juga di pertemuan selanjutnya akan bagaimana memasukkan equivalent dan simbol di Microsoft Office Word. Oke, selanjutnya ini untuk insert. Lalu desain. Nah, desain ini kita bisa semacam kasih desain temanya, tema untuk kayak di PowerPoint lagi gitu ya. Cuman pada umumnya itu untuk tema jarang yang merubah tema. Tapi kalau mau merubah ya di sini tempatnya gitu kan. Dari mulai perpaduan warna, kemudian font dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian suka ngelihat nggak ada dokumen yang belakangnya tuh ada backgroundnya gitu. Belakangnya ada backgroundnya, mau itu misalkan legalitas ya, misalkan logo fakultas atau logo universitas atau logo perusahaan yang membuat dokumen tersebut. Nah, ini bisa kita gunakan di watermark nih, contohnya kayak gini nih, draft. Nah, ini tuh adalah watermark, jadi tulisan di background, tulisan yang menjadi background dokumen kita, seperti itu. Biasanya sih digunakan untuk legalitas. Oke, selanjutnya ada layout. Nah, layout ini berhubungan dengan layoutnya dokumen kita gitu. Dari mulai margin ini jarak ya, jarak antar bawah, pinggir, atas, kanan, itu kita bisa atur di marginnya. Kita bisa custom margin. Topnya berapa, leftnya berapa, bottomnya berapa, rightnya berapa. Nah, itu biasanya ada aturannya gitu. Nanti juga di modul itu ada aturannya, ada margin yang harus kalian gunakan. Topnya misalkan 2,4, bottomnya 2,4, leftnya 2,4, rightnya juga 2,4 misalkan, seperti itu. Kalian bisa ukur di sini. Kemudian kalian juga bisa pilih yang sudah ada di sini. Misalkan ukuran narrow ini segini, marginnya moderate segini, weight segini, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian orientation ini bentuk dokumen kita bisa portrait atau landscape, itu sesuaikan dengan yang kita inginkan. Kalau misalkan mau portrait berarti pilih portrait, kalau misalkan mau landscape berarti pilih landscape, seperti itu. Kemudian size ini ukurannya, biasanya tugas makalah dan lain sebagainya itu dibuat dalam ukuran A4. Tapi ada juga yang menggunakan legal atau letter atau F4, itu kalian bisa sesuaikan lagi. Nah, kemudian untuk kolom ini, ketika satu dokumen ini kalian akan bikin 2 kolom, berarti kalian pilih di sini 2 kolom, 3 kolom, ataupun kolom left lebih kecil daripada kolom right, atau kolom right lebih kecil daripada kolom left. Ini kalian bisa atur di sini. Kemudian ini Indian spacing yang tadi itu, yang kosong-kosong bisa juga diatur di sini. Lalu ada reference. Nah, ini reference berhubungan dengan daftar pustaka. Nanti juga akan kita bahas ke situ bagaimana kita membuat daftar pustaka yang baik, kemudian di-link-kan dengan dokumen yang kita jadikan daftar pustaka kita, seperti itu. Nanti kita akan belajar ini di minggu selanjutnya. Kalau ini table of content yang tadi pembuatan daftar isi secara otomatis itu, kemudian mailing, lalu ada review,
lalu ada view, dan juga help. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk penjelasan menu yang ada di Microsoft Office Word. Cukup jelas yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita ke praktek. Sudah jelas, Bu? Jelas, oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini ada modul apa ini? Nah, kita lewat di sini. Ini yang tadi saya jelasin ya, dari mulai page layout, kemudian spasi ini, jarak, lalu indent and spacing. Ini kalian bisa atur di sini. Ini tuh adalah indent and spacing, dari mulai misalkan kalian mau rubah tulisannya jadi agak ke sini, misalkan agak menjorok ke sini dan lain, ini kalian bisa atur di sini ya. Bisa dirubah semuanya. Bisa juga misalkan atasnya aja yang agak ke sini atau bawahnya aja yang agak ke sini, seperti itu ya. Jadi bisa kalian atur indent and spacing-nya. Nah, kemudian ini ada rata kiri, jenis huruf, dan lain sebagainya. Ini ada latihan modul, kalian bisa coba dari mulai ketentuannya ini jenis kertas 4, margin kirinya 3, atasnya 3, bawah 3, dan kanan 2. Ini jangan lupa CM-nya dipakai ya, karena ada beberapa tergantung office-nya, ada yang CM, ada yang MM. Jadi itu gimana aturannya, kemudian jenis hurufnya Times New Roman, jarak pengetikan itu adalah spasinya 1,5, ukuran fontnya 12, dan untuk judul 14. Nah, contohnya kayak gini. Jadi misalkan ada ketentuan, kalian berarti harus ikutin ketentuan ini sehingga nanti akan menampilkan seperti ini. Dan gimana caranya biar jadi kayak gini? Ini kan kayak penggunaan indent spacing, lalu agak menjorok kayak gini, atau bisa juga kalian gunakan tabel dan lain sebagainya. Itu gimana kalian, yang penting tampilannya seperti ini, kurang lebih kayak gitu ya. Lalu ada juga di sini modul 3C, misalkan bagaimana kita membuat sebuah kesepakatan bersama, dari mulai ini gimana biar kayak gini, ininya menjorok di sini, kemudian ininya kayak gini, tanda tangannya kayak gini. Itu kan kalian bisa pelajari secara manual. Kalau enggak, misalkan pada saat kalian ngerjain nih, ada yang enggak kalian ngerti, kalian boleh tanyakan ke saya. Oke? Nah, selanjutnya modul 4 ini bullet and numbering. Yang tadi itu bullet and numbering, kalian ketika bulletin ini menggunakan simbol, numbering ini menggunakan number, huruf, Romawi, dan lain sebagainya. Nah, di sini misalkan ada latihan modul 4A, tapi nggak akan saya tugaskan untuk saat ini. Nah, kemudian bagaimana membuat header footer, yang tadi itu kan sudah dijelaskan. Header footer ini untuk penomoran halaman. Kalau misalkan nomor halamannya kita menggunakan page number, berarti kita pilih page number. Kalau misalkan kita menggunakan, kan biasanya suka ada nih header, contohnya di modul ini. Nah, ini misalkan di sini ada modul Lab Komputer Universitas Subang halaman 31. Nah, ini kan menggunakan footer. Header itu ini Microsoft Office Word 2013. Jadi semua halaman itu ada tulisannya gitu. Ini yang dimaksud dengan header, dan ini yang dimaksud dengan footer. Untuk page number ini ketika kita menggunakan nomor 1, 2, 3, dan lain sebagainya, itu kita bisa pilih page number. Oke? Kemudian ini selanjutnya kita lewat aja 4C. Ini masih ngetik-ngetik ya, jadi kalian kalau mau mahir kalian bisa coba Pak. Tapi yang akan saya tugaskan adalah di sini modul 5, mengatur, menyisipkan gambar dan tabel. Tadi kan tambahkan gambar dan tabel itu ada di menu insert ya. Nah, kalian bisa coba di sini ada contohnya gimana kita memasukkan shape gitu kan, pilih shape-nya gimana keinginan kita, kemudian diatur warna, background, dan lain sebagainya, efek, dan lain sebagainya. Kemudian tabel pun sama, kalian bisa atur berapa banyak
kolom yang kita gunakan, berapa banyak row yang kita gunakan, kita bisa atur di sini. Kemudian di sini ada latihan modul 5A, membuat tabel. Gimana ini biar dua kolom ini jadi satu kolom, itu kan di merge, kalian nanti pelajari itu. Nah, yang akan saya tugaskan adalah ini, modul 5B. Kalian menyisipkan gambar, kemudian gimana caranya kalian buat tampilan semirip ini, gitu, dari mulai gambarnya, kemudian tulisannya, lalu aturan tabelnya, seperti itu. Oke, di sini nggak ada ketentuan size yang font yang kalian gunakan apa, marginnya berapa, kemudian spasinya berapa, nggak ada ketentuan. Hanya saja kalian yang harus, karena harus dibuat mirip seperti ini, berarti kan spasi dan lain sebagainya itu kalian yang atur. Oke, yang penting adalah tugasnya membuat dokumen yang sama persis seperti ini. Contohnya, saya contohkan ya, misalnya nah, tampilannya harus sama seperti ini. Oke? Jadi kayak gini. Ini gimana nyisipin gambar biar kayak gini? Udah pada tahu? Nggak usah dipraktekin? Atau mau dikasih tahu dulu? Tahu, Bu. Tahu ya? Tahu, Bu. Tahu apa kasih tahu? Kasih tahu aja, Bu. Kasih tahu aja, Bu. Ya, tahu, Bu. Oke. Nah, ini kan Kasih kalian tahu. bisa, kalian bisa misalkan hapus dulu nih. Caranya itu ada beberapa cara. Kalian bisa insert gambarnya dulu, atau kalian ketik dulu kayak gini nih. Kalian ketik semua. Kemudian di sini di depan kalian klik insert, lalu pilih picture-nya. Kemudian gambarnya mana kalian pilih. Misalkan di logo. Nah, logo unsur bisa insert. Kemudian kalian atur gambarnya. Nah, ini kan tampilannya kayak gini. Nah, kalian aturnya di wrap text-nya. Wrap text. Kemudian kalian bisa pilih support atau tag tuh. Kalian bebas pilih yang mana, ngikutin aja gambarnya. Udah kan kayak gitu? Itu doang. Oke. Jadi diaturnya di wrap text-nya. Untuk caranya gimana gitu kan, kalian gimana kalian, yang penting tampilannya kayak gini itu.